timnas yang berjaya dengan baju merahnya walaupun main pakai baju putih. Kita ngomongin tim dari Inggris yang mungkin punya baju mirip-mirip secara desain dari jersinya. Nggak, ini nggak ngomongin soal kontroversi jersey, tapi ngomongin soal Liverpool yang kemarin baru saja dihancurkan, dikubur ke bumi karena mereka kalah di derby. Dan ini apakah menjadi pertanda selesai untuk Liverpool di title contender bersama Arsenal dan juga Manchester City. Kita baru sama dua fans dari Liverpool dan juga ada fans dari Newcastle yang nggak tahu di peringkat berapa sekarang. Yang kalah juga. Kalah juga. Makanya timnas tuh menghibur kita sebenarnya. Timnas menghibur kita. Nah ini kan nggak ada yang menyangka gitu karena secara historinya udah Everton udah nggak pernah bisa ngalahin Liverpool beberapa tahun terakhir. 14 tahun ya. Ya kan udah cukup lama dan secara 2010. tracknya pun juga nggak bagus-bagus amat trennya si di bawah siapa Shandas gitu kan. Kemarin justru kalah gitu. Lo ngeliat apakah sekarang sudah tidak berlaku lagi nih momentum akhir Jurgen Klopp yang akan membawa romantisme justru malah hilang segitu saja. Justru malah makin jadi beban ya kalau gue lihat, dan tapi terlebih di match kali ini. Gue sebenarnya di hari Rabu bilang gue expect Liverpool menang dengan catatan nggak kebobolan lebih dulu. Kalau sampai kebobolan lebih dulu bakal keulang tuh pertandingan kayak Crystal Palace. Dan itu terjadi kemarin. Kita kebobolan lagi di 30 menit pertama dan Liverpool udah jelas banget dari pertandingan lawan Palace udah kelihatan energi levelnya udah nggak kayak di awal musim sampai di pertengahan musim. Itu udah hilang banget dari energy level, tapi di babak pertama sebenarnya Liverpool cukup ngasilin nanganin bukan ngasilin. Kenapa mau sambil nangis aja? Ini saking gue emosional ini. Gue kira mau jadi Marcel tiba-tiba nangis. Gue coba nginget. Parah banget tapi Mas Arya sama Firly malah bukannya Gue bingung. Tadi dia minta. Gue juga nggak Cukup nanganin. Apa nih kata-kata? Gue tadi dia mau minta tisu apa men? Nangis tiba-tiba aja. Karena saking emosionalnya mah. Gue inget momen di babak pertama Liverpool tuh cukup nandingin, cukup ngerespon dari Everton setelah ketinggalan. Nandingin Everton. Oh, nandingin. Gua kira Nangisin juga bisa, nangisin peluang Nunes di babak pertama tuh kebangetan banget kalau gue bilang. Itu peluang yang unacceptable kalau gue bilang, dan justru ya gue harus bilang abis kesabaran lah gue sama Nunes di peluang di babak pertama itu. Gimana bisa gawang segede gitu, kipernya juga Pickford yang kita tahu bukan physical appearance paling besar, tapi lu menendang pas banget ke kiper. Dan itu bukan cuma terjadi lawan Everton doang, ini udah terjadi sepanjang musim. Jadinya gue kemarin bilang ini mungkin kita harus lini mana kemarin menurut yang paling kemarin mengecewakan, karena gue bilang tengahnya juga jelek kemarin, dari Maka dijadiin kayak nomor 6-nya. Belakang juga jelek. Si siapa Curtis Jones yang lu bilang. Curtis Jones yang lu bilang ini kayak Bellingham. Bellingham. Jauhnya. Jauh. Mana Curtis Jones sama Bellingham anjing? Tapi kalau ditanya lini mana yang paling jelek, ya itu udah terjadi beberapa pekan terakhir. Lini depan yang tumpul ditambah lini belakang yang soft. Ya itu udah kombinasi sempurna banget lah untuk jadi kalah, dan itu terbukti. Kemarin kebobolannya juga Konate hampir sepanjang musim nggak pernah error, tapi beberapa pekan terakhir kok jadi error prone terus kalau gue lihat. Untuk Trent Alexander-Arnold lagi-lagi kayak versi dia tahun lalu kalau gue bilang kemarin. Dia parah ya, kalau bola mati gitu nggak pernah mau loncat, dia sering banget dia nggak mau loncat. Nggak ada effortnya dan kayak Joao Cancelo kalau itu. Makanya dibuang. males banget untuk dan defense dia. di body gesture dia ngerasa ini bukan tugas gue, tugas gue, biar tugas temen gue aja yang lain. Tapi dia diem aja kan maksudnya. Enggak, bukan ini lu jaga. Nggak ada inisiatif dia mau ngapain segala macam. Kalau pemain MU kan masih nunjuk-nunjuk kan. Iya, walaupun pada diem semua. Pada diem semua lu. Kiranya nyalahin. Ada kalau MU ada usaha. Kemarin Liverpool bener-bener parah, dan itu yang dimanfaatin sama Everton. Set piece-nya gue lihat itu udah kayak dilatih lah, ngirimnya ke tiang jauh. Abis itu di blocking satu persatu. Jadi menurut gue kemarin itu game yang sekaligus kalah tapi sekaligus kita ngibarin bendera putih lah untuk gelar terakhir. Udah bendera putih nih sekarang. Ada City Arsenal kayak begini, gue sih ragu bisa. Walaupun menang sampai akhir, gue tetap ragu kita tetap bisa juara. Gue intermezzo sebentar Mas. Kemarin gue baca dari mana ya? Interviewnya dari mantan main Liverpool atau legendnya. Kara ya, tapi gue lupa yang soal Karasyam bukan. Ada benar. Kalau ngomongin soal ini, mungkin gak sih justru dari pernyataan Klopp, kenapa harus dibilang dia akan cabut di tengah-tengah musim? Kalau memang dia akan cabut, kenapa nggak diputuskan nggak diumumkan di akhir musim? Karena ini kan pasti membuat psikologis pemain bisa bercampur aduk kan. Mungkin yang lo bilang bakal terpecut untuk memberikan hadiah buat Klopp juga. Tapi di satu sisi mungkin ada juga yang bertanya-tanya, nasib gue musim depan kalau nggak ada Klopp gimana nih? Terus musim depan Liverpool bakal gimana nih kalau nggak ada Klopp? Akan memunculkan pertanyaan seperti itu nggak sih? Gue lupa deh, kalau nggak salah Kara juga yang ngomong kayak gitu deh. Enggak juga, banyak pelatih yang sebelum akhir musim memutuskan pensiun. Emang Sir Alex enggak?
Sir Alex. Tapi udah Sir Alex karatan. iya. Iya kan? Iya, Iya kan? Maksudnya juara di musim itu. Iya. Pep mundur dari Barcelona, mundur dari Udah bilang. apa si Munchen. Munchen. Itu juga kayak gitu. Nggak ngaruh gitu. Maksudnya ketika lo bisa mempertahankan kualitasnya, paling nggak sesuai dengan standar lo lah. Nah ini Liverpool lagi nggak ada di standar mereka. Lebih ke kayak gitulah. Kalau kan banyak yang nyerang ya. Kemarin gue ngasih statement yang dikutip di IG yang gue bilang menyalahkan Salah. Iya. Maksudnya kan gue bukan menyalahkan Salah sebagai biang keladi kekalahan. iya. Cuman ekspektasi orang terhadap Salah itu kan memang sangat tinggi. Iya. Ya kayak lo expect lo terhadap Messi di tim lo. Betul, Lo expect terhadap Ronaldo di tim lo. He's the best player yang lo punya. Iya. Ketika lo nggak bisa perform dan lo akhirnya menyalahkan pemain-pemain lain yang nggak bisa perform juga. Tapi Iya, kan at least lo harus ada di level yang lebih tinggi dong dibanding pemain-pemain lain. Dan Salah membuktikan di beberapa musim ada periode di mana dia Jeleknya nggak bisa mencetak gol. Iya. Kalau kita bilang lini depan Liverpool tumpul, mencetak 130 gol kok lini depannya. Satu-satunya tim yang 5 pemainnya bisa cetak double digit gol. Arsenal nggak bisa, City nggak bisa, Liverpool yang bisa kontributnya double digit gol. Kalau kita nyalain Nunez, Salah kontribusi golnya 38. Iya. Kontribusi gol dan assist. Gol dan asisnya. Nunes juga Nunes 20. 34. Oh, 30 nih? 34. Mungkin 20-an. Nggak beda jauh kan sebetulnya. Iya. Maksudnya lu ketika melihat Salah itu bintang lu, tapi Nunes super flop lu, kok dari statistik nggak jauh? Menurut gue itu nggak fair. Emang banyak sekali membuang peluang. Nunes banyak sekali membuang peluang. Tapi apakah kalau itu bukan di posisi Nunes, pemain lain, apakah akan mencetak gol juga? Kan nggak tentu juga. Apakah kalau dibalik Salah akan terima itu akan mencetak gol juga? Enggak juga. Iya. Nunes kontributnya ada 13 assist. Maksudnya ini pemain kenapa dipilih terus oleh Klopp? Kan Klopp nggak bego ya, gue bilang di DP hari Senin kalau nggak salah ya. Ya Klopp kan nggak bego untuk nyusun pemain kan. Pasti kan kenapa dia mempercayai Nunes? Kenapa nggak milih Gakpo di situ? Kenapa nggak taruh Gravenberch pun di depan bisa? Siapapun lah pemain-pemain yang lo taruh di situ. Tapi kenapa dia stick dengan Nunes? Ya karena presence dia memberikan tekanan buat lawan. Entah dia bisa mendapatkan atau memaksimalkan peluang itu lain cerita. Tapi dia selalu bisa berada di posisi yang tepat. Kalau dia bisa buang-buang peluang, berarti kan dia bisa mencari posisi. Iya. Positioning dia selalu bagus untuk menerima umpan. Tapi jeleknya memang terlalu banyak peluang yang terbuang untuk mencetak gol. Itu yang menjadi masalah utama Liverpool sekarang. Ditambah lagi salahnya nggak bisa compensate setelah itu. Wong Salah nggak main di Piala Afrika main, semua bisa mencetak gol kok. Akhirnya kan sebetulnya semuanya bisa kontribut. Ya statement ini kan yang akhirnya keluar juga dari Kara kan. Ketika kemarin di Piala Afrika dia cabut, semuanya bisa perform, dan ketika Salah balik justru malah semuanya makin nggak perform, dan akhirnya Kara tuh bilang dan di ketika klub cabut dan Salah juga masuki masa akhir dari kontraknya, ini ya Liverpool juga harus mikir nih, ini mau dibawa kemana masa depannya Salah? Apakah diperpanjang lagi untuk menjadi mentor, atau memang ya lo harus hidup tanpa Salah nih, mengingat dia juga udah mulai menurun, mumpung dia masih bisa dijual juga kan. Tapi kalau di luar Salah ada juga tadi Nunes yang belakangan lagi disorot juga dari soal buang-buang peluangnya. Kalau Carragher bilang, Carragher siapa ya? Iya, Carragher yang bilang bahwa dia hidup tanpa Salah lurus dong. setelah 2 Bener terus. Bener terus. Iya benar juga ya. Iya, Setelah 2 tahun Tapi abis ini mau main slot gitu ya. Andalan. Slot iya. setelah 2 tahun Nunes dicoba, dia merasa ya Nunes bukan ada di level sebagai pemain yang diharapkan sebagai striker mencetak gol week by week ya, dari seorang Carragher kemarin. Kalau si Nunes itu dia angka missed big chances-nya ya, kesempatan besar depan laga itu dia hanya 26, itu kedua terbesar di Premier League setelah si Haaland. Untuk ekspektasi gol berdasarkan kualitas peluang yang dia dapatkan, dia tuh seharusnya bisa mencetak 8 gol lebih banyak. 8 gol loh, itu it's a lot. Walaupun kita bahas berapa episode lalu tuh yang sempat sama si Koci juga bagaimana Nunes mencetak 4 gol penentu berapa gitu, 4 gol kemenangan. Itu bagus, tapi setelah paruh pertama musim itu dan menjelang paruh kedua musim ini, perbedaan di Liverpool tuh jauh banget ya. Mungkin karena itu tadi pengumumannya Klopp atau gimana, apakah jadi mereka terlalu emosional Atau kalau mungkin lu lihat juga pressure gitu ketika hasil yang atau itu bagus, pressure. ini mau malah kita nggak Atau bisa karena kasih di piala belakang jangan-jangan. layar mereka kedatangan tim dokumenter, karena sejak Desember 2023 kan ada tim Disorot dokumenter terus yang ya. nempel Itu. ke dalam mereka apa Last year jangan of Klopp itu kan. iya kan kirain mau kayak Last Dance Klopp di mana mereka bisa memenangkan Dan quadruple. dimulai bagus dengan Carabao kan. Iya, Dimulai bagus dengan Carabao. Carabao tapi habis itu ya malah turun. Cuman lucunya kalau kita ngomongin kepercayaan diri ini kayaknya udah berapa lama gue nggak lihat ada satu tim yang menitik beratkan satu pertandingan sebagai momen rontoknya
tim ini. Apa tuh? Itu kan United. United. United FA Itu Cup. dia. Kenapa bisa ada? Kenapa enggak itu gue nggak taunya di situ sih. Maksudnya kalau kan pasti lebih ngikutin Liverpool. Tapi sakit sih. Kenapa Dia jadi? dua momentum yang menurut gua Iya. kalah di FA Cup sama MU Iya. dan kalah Dan di itu derby rontok lawan Everton berulang-ulang menurut loh. gua. Kalah di Piala FA, kalah lawan Atlanta, kalah lawan Dan cuma ngambil semuanya 4 dari 12. kontribut sih. Lini belakangnya Van Dijk dan Konate lagi parah juga. Iya. Masuknya tren yang dikirain bisa added Bagus value ya, dibanding ternyata Conor Ternyata malah Bradley, gitu. ternyata Defense-nya enggak. berantakan. Maksudnya ini kan pemain-pemain yang safe bet kan harusnya Iya, kan. harusnya. Lu pasangin Konate sama Van Dijk aman lah lini belakang lo. Enggak juga. Banyak miss juga. Ya itulah maksud gua, lu nggak hanya lini depan yang banyak buang peluang, lini belakang terlalu gampang dijebol, lini tengah yang terlalu agresif perpindahan pemainnya. Iya, Jadi lu nggak punya kestabilan juga. Tapi menariknya soal data nih ya. Soal data Wah, Liverpool. ini lu ngalahin Virzi kalau data. Mas Arya tadi udah betul nyebutin Liverpool salah satu tim tersubur, bahkan lini depannya berkontribusi semua. Tapi sejak pengumuman Klopp, gue baca datanya, sejak pengumuman Klopp di tanggal 27 Januari, itu kan abis menang 4-0, abis menang lawan Arsenal di FA Cup. Justru Liverpool kalau dipakai table conversion rate, Wih, expected goals, iya. itu peringkat 3 terbawah. Oh ya? Sejak Oh iya? ngumumin Klopp. Masa bisa sama MU Bisa MU ngedrop paling bawah gitu ya? kenapa? MU kan tapi karena paling bawah karena nggak nyiptain peluang Mas. Jadi nggak bisa gol juga. Kena lu. Kena lu. Dia nyiptain peluang banyak lawannya Iya, nih. iya, iya. Kalau Liverpool Kena justru lu, peringkat kena lu. Nggak mau kaget. Dia bisa Belum di nggak ada. 3 terbawah. MU di mana kalau Liverpool peringkat 3 terbawah dalam artian buruk banget penyelesaian Iya, iya. akhirnya. 3 terbawah tuh ekuivalen dengan Sheffield, abis itu dengan Burnley yang bisa Klopp nyiptain itu segala kapan ya macam. ngumumin? 27 Januari. akhir. Januari. Setelah menang dari Bournemouth yang Iya, kelihatannya meyakinkan banget segala macam. Jadi menurut gua ada faktor dari pengumuman Klopp itu sebenarnya awalnya sempat ngeboost mereka untuk Iya, naik. di awal-awal. Tapi kekalahan di FA Cup itu makanya minggu lalu gue bilang itu yang paling nyakitin karena gue sih beranggapan gini ya, Liverpool itu ketika lu dihadapkan sama target apalagi lu pressure pengen nyenengin pelatih lu. 4 gelar, 1 udah rampung nih. Iya. Akhirnya sisa 3 lagi yang kelihatannya lawan MU yang seharusnya bisa dikalahin. Tiba-tiba lu kalah, runtuh semuanya jadi gitu. Dan soal karakter Liverpool gue rasa comeback. Gol difference-nya berapa sih? Nggak tahu. Minus 2. Udah enggak dong, udah positif dong. Kan kemarin habis menang. Oh iya, kemarin menang banyak. nambah dua. Menang Nambah Kan banyak. dua. kemarin minus 4 bukan? Nambah Minus 2. 2. Jadi 2 sekarang harusnya. Jadi 0. Kan masukkan 2. Ya udahlah itu 8-0 ya. Kan 4-2 kan menangnya. Satu. Oh, Gol satu. difference lo satu. Oh, 5-1 golin, 50 kebobolan. Yang penting positif. Yang penting Ini positif. positif. Tapi kalau soal Dari sekian banyak sperma yang ditembakkan, satu doang yang tembak. Tapi kalau soal lain karakter di tong sampah. kenapa gue meyakini MU itu sebagai titik balik Liverpool jadi buruk? Karena Liverpool punya karakter kayak gitu ya. Minggu lalu gue bilang kalah di Premier League, abis itu nyusul kalah di Champions League dan seterusnya mainnya jelek. Di musim ketika mereka habis juara Premier League hilang satu momentum, Van Dijk cedera. Secara moral pemain tiba-tiba drop semua. Ketika karakter pemain ini dihadapkan dengan target tapi targetnya nggak tercapai, satu aja nggak tercapai, runtuh semua. Entah ada kaitannya soal Klopp di ruang ganti, entah soal kaitannya soal confidence pemain yang terkena, tapi nyatanya Liverpool punya rekam jejak kalau satu objektif aja hilang itu cenderung nggak bakal bounce back lagi dan cenderung malah runtuh dan secara kolektivitas malah makin hancur semuanya. Nah, kalau ngomongin soal Liverpool ini kayaknya kalau Liverpool ya? wah, Dalam Liverpool. rangka- ini pizza dari rumah gua nih, Timo. Bukan Liverpool. Menang jauh dari Justin reactionnya. Statement. Pizza dari Depok ini, pizza Statement. Limo. 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 Dari lu dong, Ji. Iya, dari gua, kan gua lagi nggak tinggal di Limo sekarang. Oh ya boleh. Siap. Tapi kalau ngomongin tadi soal Rijal mungkin sudah melempar handuk ya di Handuk. Oh, Kalau Handuk. tinju, Handuk. kalau tinju Lagi handuk. ramai dong, Kalau dia handuk. bendera putih kan tadi. Bendera Handuk. putih ya, dia Merah putih. ngangkat bendera putih. Hah? Nggak tahu apa sih itu? handuk. Throwing- Kan enggak throwing ada. flag. Throwing. Waving white flag. Waving white flag. Kalau throwing towel mah beda lagi, lempar handuk. Itu kalau tinju biasanya lempar handuk kan. Ini ada City yang mungkin Towel. di saat-saat akhir banyak yang nyangka di saat kemarin mainnya juga nggak bagus-bagus amat, Haaland juga cedera. Ternyata mereka bisa membantai Brighton dengan 4-0 dan ini mungkin Di kandang Brighton, Bu. iya kandang Brighton pula. Ini yang mungkin gue juga sempat bilang kan, City ya, Mas Arya pun juga bilang ketika sudah di atas dia biasanya bakal tancap gas terus kan. Nah, lu gimana Mas ngeliat akhirnya City even di saat sekarang nggak ada Haaland, nyata dia bisa tancap. Alvarez mencetak gol lagi, Iya. Foden sekarang tajam lagi. Gila lagi Foden Iya. butuh Foden 1 gila gol sih. untuk mencetak gol ke-50 dia di Premier League, malah golin 2. Di gol ke-83 dia di all competition. Dia masih muda banget. umurnya masih Anak segitu kan sekecil sangar ini. banget ini. Anak orang. ketiga loh. Hah?
Udah 3. Iya, Foden Kan anak belum ketiga. kayak Octomania nih. Iya, partner kali. Kayak Raheem Sterling teman-teman. Ujung otomatis. Don't try this at home ya. Ya Ini maksudnya position ya. City kan tetap City Ji. Ya selalu gue bilang ini tim udah berapa musim jagoan sprint di akhir. Iya. Ya kalau dia lari Tiga la- bisa begitu. lari 93% iya kan? akurat tes tuh Dia gimana lari ya? 10.000 meter lari dia bisa di 1.000 terakhir tuh sprint dan dibuktikan di berapa musim ke belakang Liverpool berapa kali dikangkangin sama mereka dengan cara seperti itu. iya. Sekarang mereka mencoba itu. Pep mengaku bahwa gua akan memenangi 6 pertandingan dimulai dengan Brighton. Bener, menang dengan begitu mudah, possessionnya luar biasa, operan-operannya enak banget, Rodri being Rodri lagi, De Bruyne gol pertama dari sundulan sepanjang sejarah di Premier League. Diving header. Jarang Yang Dari 68 gol dia ini yang pertama. Yoi. Sundulan main pertama. stylish yang kelihatannya Gokil. jarang duel fisik ya. keren banget. Mungkin rambut baru kali. Jadi Iya, gua rambut baru. ngeliat dan Alvarez yang selama ini kita lihat lah lu gantiin Haaland kok lu kagak gol-golin gitu ketika Haaland gak main. akhirnya. Ternyata dia bisa ngebuktiin lagi. Jadi everything is in place ya untuk si Walaupun kemarin City menangnya bukan cuma sekedar mereka main bagus fine, tapi ada kontribusi Brightonnya juga menurut gue terlalu naif sih mainnya, benar naif sih. Di banget. transisi gampang banget. Iya, build up segala macam. Bahkan buka, kebobolannya terbuka ada banget. yang kecolongan dari kiper. Kiper build up, kecolongan Build up. pemain langsung dihukum jadi gol. Jadi menurut gue ini udah salah satu kebiasaan dari De Zerbi musim ini, mainnya begitu terus. Dia selalu ngerasa kayaknya gue ngeliat ini cara satu-satunya menang bagi mereka itu cuma dari build up dari bawah segala macam. Nggak pernah bypass lini belakangnya dari lini pressingnya City. Jadi menurut gue dengan cara main kayak gitu pun lu hanya sekedar nyuapin City jadi gol gitu. Dan itu City buying City, ngehukum segala kesalahan lu ya bakal dihukum jadi gol. Dan itu mereka sekarang bahkan nggak cuma memangkas poin tapi memangkas GD juga kalau gue lihat City ini. Kalau gua- yakin lo Fir? Gua bilang sih si Brighton dulu ya. Brighton ini kayaknya mereka nggak recover dari kepergian Caicedo sama si McAllister sih. Terlalu berat kehilangan dua itu. Dan Mitoma juga cedera akhir Ditambah musim ya. 8 pemain Mitoma cedera benar. Mitoma, Evan Ferguson, Banyak March, banget kan mereka. si Lamte, Semua lah kalau 8 pemain. Estupinian kemarin juga Estupiñán, baru 8 pemain. cedera. Kan bikin itu Instagram Lamte Tura. Lamte itu. Apa lagi? Tapi kalau kita lihat kualitas penciptaan golnya sebenarnya City 1,36 itu kan nggak gede-gede banget. Nggak, Tapi finishing mereka Yoi. luar Efektif biasa banget. banget. Kemarin dia efektif 3 banget. gol, 3 shot on target, 3 gol. Iya. Iya, Cepet iya, banget. efektif Si banget kemarin. Steel nggak sebaja biasanya jadinya kebobolan. Ini nggak tahu nih reputasi De Zerbi kena apa enggak, seharusnya sih kena ya karena dia kan dikaitin dengan beberapa big job Besar. di Nggak laku ini nggak laku. Ini ujung-ujungnya Liverpool, nggak laku. Milan mau gede-gede banget. Barca udah stay Barca, sampai iya, kan, jadi udah makanya. susah. Berarti Klopp stay juga dong ya? Amin. Ya sih. Terakhir City kalah itu lawan Villa 6 Desember. Lagi-lagi mereka mulai lagi yang kayak kita kenal City yang selalu ngegas setelah nginjak Februari. Ini apakah kali ini cukup untuk membawa mereka jadi ke gelar juara karena Arsenal ya. Nah, Arsenal juga biar lagi Arsenal mulai naik lagi nih ya. bagus lagi. Ya. Cuman kita tahu kalau tadinya ini 3 horse race ya jadinya 2 horse race. Lo udah setuju itu juga? Tuh. Liverpool Ya, udah keluar dari title race. Kalau secara jumlah kemenangan, jumlah kekalahan, seharusnya Liverpool baru kalah 4 kali. Seharusnya secara historis kalau 4 kali itu sebenarnya masih bisa. Matematically Kalau masih bisa. Seharusnya Iya, mereka matematically nggak masih bisa. asal Cuman dengan- Tergantung sini Spurs. Masih ketemu tiga-tiganya nih Spurs. Dan- Iya, benar, tiga-tiganya ketemu benar, semua ya. Dan masih ada match Arsenal di Old Trafford lawan MU. Tapi kan apakah mau Arsenal berharap di di situ? Old Trafford. Gue sih Wah, nggak di terlalu. Old Sama Trafford. MU. Masa mau ngasih Liverpool? Gue sih ya itu lepas lah kalau itulah. Nah, itu. Dan kita lihat ini dari siapa Rijal sudah pesimis dengan Liverpool dan Virzi pun juga udah melihat kayaknya sudah keluar dari title race. Mas Aryo mungkin masih melihat 50-50. Kita lihat bagaimana fans Enggak, Liverpool. gua kalian- City ah. Nah, oh, lu. Udah dari lama Dari ini. title race maksudnya. Dari title race. Tiga ini dari tiga ini. Enggak masih di title Masih race title race enggak? apa udah tinggal sama Arsenal doang City? Tinggal one horse race City. Tinggal menangin doang Tinggal udah. lagi ya. Bagaimana fans Liverpool menurut kalian? Liverpool selesai atau menurut kalian masih ada keajaiban yang mungkin mengangkat Liverpool bisa kembali ke jalur title race? Dan kita akan membahas dari salah satu title contender lainnya, Arsenal yang akan menghadapi derby, menghadapi Spurs yang menjadi mungkin kunci dari segala akhir musim ini. Kita akan lanjut dari episode yang berikutnya.